Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Samuel, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama, apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Yang kedua, definisi dan sejarah revolusi hijau. Perubahan secara drastis dalam hal pertanian di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan juga pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Dampak revolusi hijau. Dampak positif. Pendapatan petani meningkat karena penggunaan teknologi modern. Pengetahuan masyarakat tentang tata cara bercocok tanam semakin meningkat. Indonesia menjadi swasembada pangan khususnya beras. Negatifnya, munculnya kesenjangan pendapatan karena yang merasakan hanya petani milik modal besar saja. Adanya pupuk kimia dan pembasmi hama membuat biaya produksi semakin meningkat. Kesempatan kerja di desa berkurang karena perubahan sistem tani menjadi sistem upah. Revolusi hijau di Indonesia. 1. Awal kemerdekaan. Kebijakan rencana kemakmuran Kasimo. 2. Masa Orde Baru. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Yang ketiga, masa reformasi atau program bimbingan masyarakat atau singkatannya BIMAS, Gerakan Mandiri atau GEMA, dan Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau singkatannya GEMA Hortina. Teknologi transportasi. A. Transportasi darat. Sistem transportasi darat pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawata Kereta Api atau PJKA. 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Permuka. Permuka berubah menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. 31 Juli 1995, peresmian Kereta Api Ekspres Argo Bromo dan Argo Gede, kecepatan kereta mencapai 120 km per jam. Sistem transportasi air. Sampai awal 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda. 5 September 1950, pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau Perpuska. 28 April 1952, mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada masa Orde Baru, selama Pelita V, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Sistem transportasi udara. Perusahaan penerbangan nasional pertama yaitu Garuda Indonesia 1970 sampai 1990 ada perkembangan perusahaan penerbangan. 1990 pesawat modern mulai beroperasi. 1994 Garuda Indonesia memusatkan pada jalur penerbangan internasional dan domestik diserahkan oleh pengelolaan kepada Merpati Nusantara. Teknologi dirgantaraan. Pengadaan satelit buatan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu benda langit yang mengorbit pada planet dan mengitari tata surya. Satelit buatan dibuat manusia untuk kepentingan tertentu, seperti untuk informasi dan komunikasi jarak jauh. Pada 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel atau sekarang Telkom berhasil mengorbitkan dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Industri pesawat terbang. Pada awal kemerdekaan belum dibangun industri pesawat terbang dalam skala besar.
karena minimnya iptek dan bahan pembuatan pesawat. Pada awal kemerdekaan, hanya sebatas pesawat terbang modifikasi berukuran kecil yang digunakan untuk latihan maupun pertempuran. 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTEN secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai direktur utama. Agustus 1976, sarana fisik industri pesawat terbang selesai. Presiden Soeharto meresmikan IPTEN. 11 Oktober 1985, IPTEN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTEN. 24 Agustus 2000, IPTEN berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia atau DI. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPNA. 31 Mei 1962 dibentuknya Panitia Astronautika. Panitia Astronautika adalah panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan ini lahir proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA. Afiliasi AURI dan ITB pada 22 September 1962. Tujuan PRIMA adalah membuat wahana dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. 27 November 1963, Antariksa Nasional atau LAPAN. LAPAN adalah lembaga non-kementerian. LAPAN didirikan untuk menampung kegiatan keantariksaan. Pemerintah mendirikan lembaga penerbangan dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosurtanal. 1949, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, tahun 1949, pemerintah Indonesia membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. 2 September 1965, Survei dan Pemetaan Nasional, Konsultanal, dan Dewan Survei dan Pemetaan. Badan ini dibubarkan dan diganti dengan Komandan Nasional atau Desurtanal. 17 Oktober 1969, pemerintah membentuk Bakosurtanal. Teknologi Komunikasi dan Informasi. Masa perjuangan kemerdekaan. Awal 1920, surat kabar adalah sarana komunikasi untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Tanggal 16 Juni 1925, radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia. Melalui radio dan surat kabar, penyebaran informasi sangat penting untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Masa memperjuangkan pertahanan kemerdekaan, revolusi fisik. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan pejuang melalui bantuan radio dan surat kabar. Setelah proklamasi, para wartawan Indonesia mengambil alih surat kabar dan percetakan yang dikuasai Jepang untuk menyebarkan berita kemerdekaan dan mendukung proklamasi. Selama Agustus 1945, angkasawan Indonesia terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. 11 September 1945, berdiri Radio Republik Indonesia atau RRI. Masa mengisi kemerdekaan pada masa Orde Baru, yaitu dengan Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acara ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Setianmo menemukan ide mengenai konsep fondasi cakar ayam. Konsep cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Djokorda Raka Sukawati menciptakan teknik landasan putar bebas hambatan atau singkatannya LPBH 80 atau Sosrobahu. Contohnya hasilnya yaitu jalan layang tol Cawang sampai Tanjung Priok. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.